Berdoa tahun Yubelium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, puji dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Pesiara Pengharapan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, dalam ziarah aku berserah. Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui.
Silahkan duduk kembali. Untuk lagu pembukaan kita siapkan puji syukur 508. Puji syukur 508.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita merayakan pesta pemuliaan salib suci. Konon ketika Raja Persia menaklukkan tanah suci dan menduduki Yerusalem, ia merampas salib Yesus dan membawanya ke Persia. Tetapi tidak lama kemudian, ketika Kaisar Romawi Heraklius mengalahkan Persia, salib Tuhan itu dikembalikan atas tuntutannya. Heraklius sendiri yang memikul salib Tuhan itu hingga ke puncak Golgota. Pada abad keempat, salib itu ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung. Sebuah gereja dibangun di sana sebagai penghormatan terhadap salib Tuhan itu. Dan hari ini gereja merayakan pesta salib suci. Pemulihan salib Tuhan ini dikaitkan dengan penemuannya oleh Santa Helena. Lebih daripada itu, pesta ini lebih merupakan ungkapan iman gereja terhadap salib Yesus sebagai jalan keselamatan dan kehidupan. Tahun ini terbuka bagi kita Porta Santa, pintu untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan, dan itu juga adalah perayaan iman. Semuanya itu menuntut dari diri kita Bapak Ibu Saudara terkasih, kesetiaan iman dan ketaatan iman yang harus kita perjuangkan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini lewat tugas dan karya kita masing-masing, terlebih karya di dalam pelayanan gereja. Sejauh mana kita sungguh memiliki kesetiaan dan ketaatan serta semangat juang mau berkorban menghadirkan salib dan menyatakan salib itu bahwa kita sebagai pengikut Kristus, mari saudara-saudara dapatnya kita hening merenungkan itu bagi diri kita masing-masing, seraya mengucap syukur atas segala rahmat berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Kita bersama saudara-saudari kita juga pada kesempatan ini bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Rahmat ulang tahun yaitu Ibu Foni Kumala yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun yang ke-53, dan juga tetap mendoakan anak Javalin Tenardi dan Yonatan Tenardi. Juga bersyukur atas ulang tahun Ibu Katrina Rin yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 13 September. Kemudian juga kita bersyukur kepada Tuhan atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria untuk anak Susanti dalam pekerjaan, dan juga bersyukur bersama dengan Bapak Irsan Danu Mulyo, dan juga kita mohon kelancaran dalam usaha yang diperjuangkan, serta mohon kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sakit, utamanya anak cucu dan cicit Vin Kristianto, Raditya Adrian Perkasa, dan juga bagi
Oma Anifang yang juga tetap merasakan sakit penyakit dalam seluruh kehidupannya. Mari saudara-saudari, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini di hadapan Allah kita hening, menyadari diri kita dan mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki Putra Tunggal-Mu menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib Putra-Mu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan di surga. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan yang hambar ini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu telah mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpanggut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipanggut ular dan memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jangan melupakan perbuatan Allah.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Melanjutkan permenungan kita minggu lalu, saya bertanya dalam renungan, apakah ada di antara yang hadir di sini tidak memiliki salib? Dan syukur bahwa semua menjawab bahwa semua memiliki salib kecuali anak-anak. Mungkin ada yang mengatakan lupa salib di rumah. Dan dengan demikian salib itu yang dimaksud adalah kalung salib yang biasa dipakai. Salib dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, adalah suka dan duka kehidupan yang kita alami sebagai manusia yang sadar akan seluruh kehidupan, di mana kepahitan hidup itu ternyata menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh membuat kita tidak berdaya, bahkan turun sampai pada level yang paling bawah dan paling hina. Maka salib adalah tanda belas kasih Yesus yang membuahkan kemuliaan jika disadari dan senantiasa datang dipersembahkan kepada Tuhan. Salib adalah alat untuk mengeksekusi para terpidana mati di zaman itu, di zaman Yesus. Dengan hukuman penyaliban, para penguasa yang memerintah di dunia ini berusaha untuk melindungi hidup manusia dan ketertiban masyarakat, tentu harapan seperti itu. Dan sepanjang sejarah pengadilan telah menjatuhkan pelbagai bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan supaya jerah. Ribuan bahkan jutaan orang telah dijebloskan ke dalam penjara dan hukum mati. Namun pelaku kejahatan tidak pernah surut jumlahnya. Ruang penjara tetap overpopulasi. Dengan menghukum dan mengenyahkan pelaku kejahatan, ternyata dunia belum menjadi lebih baik. Allah sendiri telah berkorban untuk menyelamatkan dunia dan manusia dari roh jahat. Kita tahu itu di dalam kitab Kejadian, di mana manusia pertama awal mula karena si iblis yang mengambil bagian dalam rupa ular, dan manusia awal mula lebih taat sehingga dia mengetahui tentang baik dan buruk, sehingga saat itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Allah memberi baju kulit binatang kepada Adam dan Hawa, korban pertama tipu muslihat roh jahat, membebaskan Israel dari para penindas di Mesir, menyuruh Musa membuat patung ular dan menggantungkannya di tiang agar yang memandangnya tetap hidup. Kita dengarkan dalam bacaan pertama pada kesempatan ini. Walaupun mungkin ada orang yang mengatakan bahwa dengan memasang patung itu adalah penyembahan berhala, tetapi ternyata dalam kitab suci Perjanjian Lama sudah tercantum hal itu. Lewat bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, bahwa pada saat bangsa Israel dituntun dari tanah Mesir menjalani padang gurun, lalu bersungut-sungut mulai menolak Tuhan dan Musa, dan dalam penolakan itu akhirnya ular itu memangut kaki mereka dan mereka langsung mati. Sadar bahwa ternyata kita telah memberontak kepada Tuhan, akhirnya Tuhan mengingatkan atau Allah mengingatkan kepada Musa, suruhlah mereka, buatkanlah ular perunggu, dan barang siapa yang dipagut ular dan memandang patung perunggu itu, di mana ada ular di situ, digambarkan ular, maka mereka akan hidup. Maka awal mula ular adalah lambang kebinasaan setan. Tuhan memberi tanah air dan hukuman, dan terakhir mengutus putranya sendiri sebagai jalan kebenaran dan hidup manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, Putra Allah telah menganugerahkan jalan dan roh kehidupan. Namun semuanya itu tidak membuat manusia melepaskan keangkuhannya, manusia tetap sombong. Bahkan dalam kebodohan yang angkuh, manusia nekat membunuh Putra Allah yang menjadi manusia untuk menuntun manusia
kepada keselamatan kekal. Manusia menolaknya dan menjatuhinya hukuman mati di kayu salib. Hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, gereja merayakan pesta salib suci. Salib suci tempat Kristus menyerahkan hidupnya sebagai pernyataan kasih Allah yang paling dalam. Ia datang ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan manusia dan roh jahat yang berusaha memecah belah dan mengacau balaukan dunia ini. Yesus menangkal godaan dan melawan semangat serta karya iblis yang membuat manusia saling memfitnah dan saling menyingkirkan serta saling membunuh dalam karakter, sifat dan perilaku. Yesus berkorban dengan menyerahkan hidupnya untuk menyatukan manusia yang tercerai-berai. Wafat Kristus di salib adalah perbuatan besar Allah yang merendahkan diri untuk mempersembahkan hidupnya bagi manusia, agar manusia belajar berkorban dan berani memberi diri demi kelangsungan hidupnya dalam kesatuan dengan Allah dan sesama. Maka dalam pesta hari ini diangkat dan ditinggikan di hadapan manusia salib Kristus yang adalah sabda dan tindakan Allah yang berkorban untuk keselamatan manusia. Tidak ada korban yang lebih besar selain korban seseorang yang menyerahkan hidupnya untuk sahabatnya, dan itulah korban salib Yesus. Wafat Yesus di salib menyingkapkan fakta bahwa tidak semua putusan pengadilan menyatakan kebenaran. Tidak semua hukuman yang dijatuhkan hakim menunjukkan keadilan. Tidak semua penghuni penjara adalah pelaku kejahatan, dan tidak semua yang ada di luar penjara adalah orang baik dan benar. Ada orang yang dipenjarakan dan dihukum mati karena berbuat jahat, namun tak jarang orang dihukum mati karena rekayasa berdasarkan dendam, iri hati, atau persaingan politik, usaha, amarah, dan ambisi, serta kepentingan tertentu. Wafat Yesus di salib telah mematahkan belenggu dosa dan menyatakan kemenangan akhir atas kuasa si jahat sebenarnya. Namun bukanlah akhir dari eksistensi si jahat. Kejahatan dan ketidakadilan akan tetap ada selama dunia ini ada. Tetap saja ada orang yang membenci keadilan dan memanipulasi kebenaran. Semarak dan kemuliaan pesta semu para penjahat akan tetap menggoda dan menyeret siapapun ke jalan kejahatan. Dunia ini tidak akan kekurangan orang jahat. Panji kemenangan para tiran, koruptor, pencuri, perampok, penipu, pencabul dan pesina terus dikibarkan. Untuk itu hari ini, di tengah semaraknya pesta kemenangan para pelaku kejahatan, salib dan kebangkitan Kristus diangkat sebagai kesaksian akan kemenangan akhir dalam perjuangan menjadi orang baik, adil dan benar, tulus dan ikhlas dalam menjalani kehidupan dalam karya. Orang beriman perlu bertekun di dalam perjuangan di jalan keadilan, di jalan kebenaran, di jalan ketekunan, kesabaran, dan keuletan untuk mempertahankan iman dan senantiasa bersatu dengan Tuhan lewat doa dan peribadatan. Tanpa itu, maka kejahatan akan merajalela. Tetapi dengan keterbukaan dan kesadaran penuh untuk sungguh-sungguh belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel, lalu datang untuk berserah dan sungguh mengakui Tuhan dalam seluruh kehidupan, di mana Tuhan sebenarnya tidak menghendaki hukuman,
tetapi yang dikehendaki adalah kasih, kesetiaan, dan ketaatan. Untuk itu, mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sadar sepenuhnya bahwa kita ini adalah orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Tetapi justru dalam kelemahan dan ketidakberdayaan, Allah mau dan ingin untuk menyatakan dirinya, sehingga Dia mengutus putranya ke dalam dunia. Dan lewat itulah sebenarnya karya keselamatannya semakin terbuka bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan penuh kerelaan dan kemauan mempercayakan seluruh hidupnya kepada penyelenggaraan kuasa Tuhan sendiri. Hanya mereka yang tetap memandang dan berpegang pada salib Kristus dan siap berkorban dalam ketekunan, berbuat baik, adil, dan benar dapat mencapai kemenangan akhir dan diselamatkan. Salib dapat menjadi jalan kemuliaan dan pengangkatan harkat manusia melalui semangat berkorban, atau sebaliknya menjadi jalan kebinasaan dan kesia-siaan dalam semangat iblis, sang penyebar kebencian dan perpecahan di dalam kebersamaan kita. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, salib Kristus adalah awal perjalanan melintasi sengsara dan kesesakan menuju kepada kemenangan final dan nikmat abadi. Sedangkan salib perampok adalah akhir perjalanan nyaman para konsumen dan pecandu nikmat instan kejahatan yang hanya mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu saudara terkasih, sebagai pengikut Kristus, tentu kita tetap mengingat. Lewat lagu pembukaan tadi kita diingatkan bahwa dengan salib suci Tuhan Yesus kita diselamatkan, dan melalui itu juga kita belajar dari seluruh situasi kehidupan kita untuk tetap teguh kuat, setia dalam iman, memiliki ketaatan dan ketulusan dalam perjuangkan hidup, dalam usaha, dalam karya. Dan dengan demikian mungkin semua itu menjadi bagian pengorbanan, tetapi justru di sanalah kita menemukan kekuatan untuk sungguh-sungguh boleh mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan serta menghidupkan kita oleh wafat dan kebangkitannya. Maka marilah berdoa kepada Yesus untuk semua orang yang menderita dan mengatakan kepadanya, dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia ya Tuhan. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia ya Tuhan. Bagi mereka yang hidupnya belum terarah, ya Tuhan, semoga mereka yang masih mencari arah hidupnya menemukan Kristus sebagai jalan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia ya Tuhan. Bagi mereka yang cita-citanya telah luntur, ya Tuhan, semoga mereka yang sudah tidak bercita-cita
melihat dan memakai kesempatan untuk terus-menerus memperbaharui diri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia. Bagi mereka yang selalu kalah dalam perlawanan terhadap kekuasaan si jahat dalam dirinya sendiri. Ya Tuhan, semoga mereka yang sering kalah terhadap godaan berpegang padamu sebagai penyelamat. Sebab kasih karuniamu lebih berkuasa daripada dosa dan maut. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Bagi mereka yang tidak mempunyai teman atau terkurung dalam diri mereka sendiri. Ya Tuhan, semoga mereka yang selalu menutup diri membuka dirinya bagi persahabatan Kristus, dan dengan demikian menjadi mampu untuk membuka diri bagi orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, ya Tuhan, semoga kami belajar dari Engkau dalam memikul salib-salib kami dengan sabar dan rendah hati. Semoga salib-salib itu membawa hidup bagi kami sendiri serta sesama kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi umat paroki kita sendiri, ya Tuhan, semoga kami bersemangat miskin, melayani sesama, dan terbuka untuk segala kebutuhan, bersama dengan Dikau Yesus penyelamat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami, dan juga apa yang kami boleh terima dalam seluruh kehidupan ini. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang Engkau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Ibu Foni Kumala yang merayakan hari ulang tahun yang ke-53. Ibu Katrina Rin yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 13 September 2025. Dan juga syukur bersama Bapak Irsan dan Mulyo dalam seluruh perjalanan hidup, usaha dan rencana-rencana yang mereka perjuangkan. Semoga berkat-Mu semakin Kau limpahkan kepada saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya, sehingga semakin mampu untuk mensyukuri segala rahmat berkat-Mu, rahmat kehidupan, rahmat kesehatan, hasil usaha jeripaya perjuangan kehidupan, dan tetap mohon supaya apa yang direncanakan bersama dengan seluruh keluarga, anak-anak, dan siapa saja yang bekerjasama dengan mereka, sungguh semakin mereka boleh nikmati di masa-masa akan datang, dan semakin berani untuk memikul salib, memperjuangkan hidup iman, setia taat dalam keimanan menuju kepada kesempurnaan lewat karya dan pelayanan yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria bagi saudari kami Susanti, dan juga seluruh usaha yang mereka perjuangkan. Semoga sarana doa yang senantiasa Kau sediakan bagi umat-Mu, mereka semakin menemukan kekuatan dan tanda persatuan dengan Dikau, sehingga berkat-berkat-Mu semakin boleh dinikmati, dirasakan dalam setiap usaha rencana yang diperjuangkannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah dan sakit. Mohon kesembuhan bagi Vin Kristianto, Raditya Adrian Perkasa, dan juga
Anifang yang senantiasa merasakan sakit penyakit dalam seluruh kehidupan. Semoga salib penyakit yang dialami oleh anak saudara kami ini tetap membuat mereka teguh kuat dalam pengharapan bahwa Engkau yang akan memberikan yang terbaik, bantuan dan penyembuhan lewat usaha-usaha yang mereka upayakan untuk memperoleh kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripadamu. Berkati seluruh sarana pengobatan bagi mereka yang sakit. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib sucimu Engkau telah menyelamatkan dunia ya Tuhan. Senada Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, salibmu tetap merupakan misteri bagi kami, seperti juga segala kesakitan dan penderitaan. Tetapi kami percaya berdasarkan sabda serta teladan-Mu, salib merupakan jalan menuju kebahagiaan dan kebebasan. Semoga salib-salib kami dijauhkan, Kau jadikan sumber sukacita dan hidup. Dan dengan demikian akan semakin membantu kami untuk kesempurnaan kehidupan yang Kau sediakan kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus. Sajian roti anggur ya Bapa, terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati.
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon agar persembahan di atas altar salib yang menghapus dosa seluruh dunia juga membersihkan kami dari segala dosa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Pada pohon salib Engkau mendasarkan keselamatan manusia. Dari pohon Firdaus datang kematian, dari pohon salib bangkitlah kehidupan, dan yang dulu menang di pohon Firdaus kini dikalahkan di pohon salib oleh Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya para malaikat memuji keagungan-Mu, para pemimpin menyembah, para penguasa gemetar, surga dan bala surga serta para serafim bersama-sama bersukacita penuh sorak-sorai. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara bersama mereka dan ikut memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini dalam perjuangkan salib kami masing-masing. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
dalam kecemasan Tuhan mendampingi. Apabila kita makan hidangan ilahi, makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan perjanjian baru. Pun kita yang berdosa diundang olehnya, supaya kita ikut menyantap tubuhnya. Makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan perjanjian baru. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah memuaskan kami dengan santapan kudus. Kami mohon dengan rendah hati agar kami yang telah Engkau tebus dengan kayu salib putra-Mu yang menghidupkan, Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan kebangkitannya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu tanggal 13-14 September 2025. Pengumuman kolekte gereja tanggal 6 dan 7 September 2025, Rp18.720.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp12.700.000. Kolekte gereja Jumat pertama Rp8.830.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp1.635.000. Kolekte misa perkawinan Rp2.131.000. Sumbangan dari Hendra Kusuma Novitatan Rp1 juta, Leni Hengki Rp3 juta, Mikael K. Kusuma Rp1.500.000, Abdullah P. Rp1 juta, JSM Rp1.500.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Wahyu Abadi Wijaya dengan Natalia Vira Tesman. Pengumuman ketiga, Dani Pratama dengan Dewi Melinda Putri Sucipto. Pengumuman ketiga, Petrus Wempi dengan Theodora Hyasinta Dua Soka. Pengumuman kedua, Kelvin Sebastian Cita dengan Jesslyn Wijaya. Pengumuman pertama, Eliezer Laurentius Tulak dengan Desi Meidi Sahuleka. Pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 di Aula Lantai 1. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 20 September 2025 jam 9 pagi di Aula Lantai 1. Drama musikal A Star is Born yang sempat tertunda kini resmi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 September 2025. Show pertama pukul 15 sampai pukul 17 dan show kedua pukul 19 sampai 21
di Ballroom Theater, lantai 3 Menara Pinisi UNEM, Jalan AP Petarani. Datang lebih awal dan tiket yang diperoleh via WA harus ditukarkan dengan gelang tiket pada bagian registrasi. Terima kasih. Baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 September 2025. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilahkan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki dengan membawa fotokopi akte lahir, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi kartu keluarga Katolik versi biduk. Pendaftaran paling lambat 19 September 2025. Tim Komsos Paroki Kristus Raja Andalas akan menyediakan fasilitas berupa kamera yang akan digunakan dalam aktivitas atau kegiatan-kegiatan dalam lingkup paroki Andalas. Maka dari itu, kami meminta dukungan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mendukung rencana kami ini dengan berpartisipasi membeli kupon basar makanan yang akan dibagikan setelah misa. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan dalam perayaan Ekaristi. Terlebih kepada seluruh petugas liturgi, baik pembaca lektor, pemazmur, dirigen organis, prodiakon, PPA, kolektan, dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi serta wilayah rukun yang senantiasa memperhatikan kebersihan gereja setiap hari Sabtu. Kiranya kita tetap saling mengingatkan untuk boleh membersihkan gereja setiap hari Sabtu. Sebagai tanda kebersamaan kita juga membersihkan gereja. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Pergilah dan mewartakan Injil dalam karya dan hidup. Syukur kepada Allah.